Perkenalkan, aku Kak Hairunisa Fitriani, NIM 25101113. Hari ini aku akan membahas tentang cara menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus nyata di lapangan. Korupsi bukan sekedar hanya kata-kata, tapi masalah serius yang merugikan masyarakat. Mari kita pahami bagaimana korupsi terjadi dan bagaimana kita bisa mengungkapkannya melalui investigasi yang teliti. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, seperti menerima suap, menggelapkan dana, atau memanipulasi tender. Di lapangan, investigasi korupsi melibatkan pengumpulan bukti, wawancara saksi, dan analisis data. Mengapa penting? Karena korupsi bisa menghambat pembangunan, meningkatkan kemiskinan, dan merusak kepercayaan publik. Berdasarkan laporan Transparency International, korupsi global merugikan triliunan dolar setiap tahun. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk tindakan korupsi yang sering ditemukan berdasarkan studi kasus di lapangan. Aku akan membahas beberapa contoh nyata untuk memahami bagaimana investigasi dilakukan. Pertama, ada suap dan pemerasan. Ini terjadi ketika pejabat menerima uang untuk mempermudah proses atau memaksa orang lain membayar. Studi kasusnya, di Indonesia kasus suap di KPK melibatkan pejabat yang menerima uang dari pengusaha untuk mengubah aturan. Investigasi dimulai dari laporan masyarakat, diikuti pengintaian, rekaman, dan penyitaan bukti. Hasilnya, pelaku dihukum dan dana dikembalikan. Kedua, ada penggelapan dana, pejabat mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Studi kasusnya, kasus EKTP di Indonesia, di mana dana proyek senilai ratusan miliar digelapkan. Investigasi menggunakan audit keuangan, pemeriksaan rekening bank, dan wawancara saksi. Bukti digital seperti email dan transfer uang menjadi kunci. Ketiga, ada manipulasi tender. Perusahaan atau pejabat memanipulasi lelang untuk memenangkan kontrak dengan harga mahal. Studi kasusnya, kasus korupsi di proyek infrastruktur di Brasil, Operasi Lava Jato, di mana perusahaan minyak membayar suap untuk tender. Investigasi internasional melibatkan kerjasama polisi, analisis data perusahaan, dan pengakuan saksi. Dampaknya, pengembalian dana miliaran dolar. Keempat, nepotisme dan patronase, memberikan jabatan atau kontrak berdasarkan hubungan keluarga bukan merit. Studi kasusnya, di beberapa negara Afrika seperti Nigeria, pejabat mengangkat kerabat untuk proyek minyak. Investigasi dilakukan melalui pengawasan media, laporan whistleblower, dan pemeriksaan dokumen resmi. Ada 4 cara menginvestigasi di lapangan. Pertama, kumpulkan laporan awal dari masyarakat dan audit internal. Kedua, melakukan pengintaian seperti memantau transaksi keuangan. Yang ketiga, ada wawancara saksi dan ahli serta analisis bukti digital. Langkah keempat, kerjasama dengan lembaga seperti KPK atau Interpol untuk kasus lintas batas. Guys, jadi dari studi kasus ini kita bisa mempelajari bahwa korupsi bisa diungkap dengan kerja keras dan transparansi. Jika Anda melihat tanda-tanda korupsi, langsung laporkan ke pihak yang berwenang. Bersama kita membangun masyarakat yang lebih adil. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.